dari Carl Rogers, bersama saya, Esther Widi Andangsari. Melalui video ini, mahasiswa dapat menjelaskan kembali konsep psikoterapi client center dari Carl Rogers. Oke, kita kenalan dulu yuk dengan Carl Rogers. Carl Rogers merupakan orang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 8 Januari 1902. Kehidupan akademik dan personalnya sebetulnya cukup menarik dan nantinya akan mewarnai teori ataupun konsep dari psikoterapi menurut Rogers yang terkenal yaitu client center therapy dan juga teori menarik kepribadiannya yaitu person center theory. Pada awalnya, Rogers bukanlah orang yang mendalami psikologi di awal pendidikannya. Namun akhirnya ia menekuni dunia psikologi setelah berkelalang buana ataupun menjelajah ilmu lainnya. Berasal dari keluarga yang sangat religius dan menekankan pentingnya ritual ibadah, serta tinggal di tempat yang terpencil membuat Rogers menjalankan ritual agama dengan ketat, serta akhirnya menyukai bidang pertanian atau agriculture. Nah, berhadapan dengan pertanian dalam kehidupan sehari-hari membuatnya akhirnya masuk ke bidang agriculture ini untuk pendidikan tingginya. Tetapi sayangnya, pendidikan di bidang agriculture tersebut tidak bertahan lama. Rogers pun akhirnya beralih ke bidang teologia dengan masuk ke Union Theology Seminary. Yang menurut saya itu pun tidak mengherankan karena berangkat dari kehidupan sehari bersama keluarganya yang sangat ketat, menjalankan ritual ataupun religiusitas kekristenan. Sekali lagi, bidang teologi ini pun tidak tuntas diselesaikan oleh Rogers setelah ia melakukan perjalanan ke Cina. Disitulah Rogers justru tertarik dengan bidang psikologi dan terinspirasi oleh John Dewey. Dia pun beralih ke Teachers College Columbia University dan menekuni psikologi serta pendidikan di tempat itu. Dan terbukti, pilihan peralihannya ini merupakan jalan akademiknya yang tepat. Selama 12 tahun, Rogers bekerja di sektor profesional untuk menangani anak-anak yang bermasalah secara psikologis. Kau pasti nggak duga ya bahwa sebenarnya awal karir profesional Rogers justru menangani anak-anak yang bermasalah. Ia pun lebih senang menggunakan istilah disorder daripada menggunakan sesuatu yang menunjukkan kegangguan secara psikotik bagi anak-anak ini. Dan berdasarkan pengalaman praktiknya, Rogers kemudian menuliskan buku yang fenomenal yaitu Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Walaupun ia tidak menuntaskan pendidikan di bidang agriculture-nya, tetapi warna mengenai agriculture atau kesukaannya terhadap pertanian dan alam itu tetap muncul dalam penerapan praktik dan konseling serta psikoterapi ala Rogers. Ia berpendapat bahwa tanaman sebetulnya membutuhkan pendukung yang natural untuk bisa bertumbuh seperti halnya tanah dan matahari. Nah, demikian juga dengan manusia. Manusia juga akan dapat bertumbuh secara natural ketika ia memperoleh kongruen atau autentik, empathy, dan juga unconditional positive regard. Nah, inilah ketiga hal yang sangat khas nantinya di dalam konsep
counseling, dan juga psikoterapi Rogers. Melalui buku konseling dan psikoterapi, Rogers menekankan perubahan terhadap kala itu di masa ia hidup. Pasien disebut dengan kata pasien atau klien akhirnya di masa sekarang. Nah, Rogers merubah hal itu. Dia mengganti istilah pasien dengan klien. Kemudian ditekankan juga di dalam buku itu bahwa metode konseling dan psikoterapinya lebih terfokus pada metode non-direktif. Coba kita telusuri client center therapy menurut Rogers, yaitu ada 3 hal: condition, proses, dan outcome. Mengenai condition, nantinya ada 3 hal juga, yaitu congruence, unconditional positive regard, dan juga lumayan baik sih, tapi ya cuman akhir-akhir ini memang agak banyak yang bikin saya cemas. Bahkan tidur saja saya tidak bisa nyenyak, makan juga udah berat sih. Kira-kira kamu tuh Ya memang lagi cemas sih. Saya lagi memikirkan, lagi mendekati tes ini. Saya lagi banyak berpikir tentang itu bisa nggak ya. Sebenarnya tes saya juga udah menyiapkan materi apa saja yang mau dibahas. Cuman ada lagi saya suka tegang gitu loh. Nggak bisa kerjakan itu udah saya belajar itu udah masuk. dalam saat yang tersebut apa gimana? Iya, pertama tugasnya, yang kedua ya saya takut aja kan dosennya itu berbeda-beda ya, saya takut ada yang nggak siap ke saya gitu. Bikin saya pikiran banget sih. Dosen yang nggak siap bisa lebih diperjelas lagi. Ya maksudnya kayak misal ada dosen yang tugasnya mudah ataupun sulit. Nah saya tuh takut yang bagian yang sulitnya itu loh. Takut saya tidak mampu menyelesaikannya. Padahal saya sebenarnya cuma karena pikiran saya itu yang kemana-mana. Nah, kira-kira misalnya ngambil berapa mata kuliah? Mata kuliah yang sering dipakai. Dari 8 itu yang sulit ada berapa, yang kira-kira mudah berapa? Sebenarnya saya juga tidak memudahkan. Ya, yang kiranya Saya mampu lah ya. Ya, mungkin 3, 4 gitu lah. Jadi imbang sih. Gimana sih kalau tegang gini? Padahal saya juga udah menyiapkan materi. Saya juga belajar nggak coba sudah saya. Tugasnya itu sudah di presentasi apa gimana? Presentasi ya. Ya itu dia, tahu kan? Yang membuat tegang itu kayak tugas presentasi gitu ya. Saya juga jadi permasalahan saya juga cuma satu, masih sangat berhubungan sama nanti. Kalau misalkan nanti ada tugas itu presentasikan, ya kalau bersama kelompok ya, saya tidak bisa berbicara di banyak tempat ya, ini susah sekali. Mas karena terlalu takut saya hadapi. Ada yang sesuatu yang bikin kamu relax nggak kira-kira kalau kan sendiri kan, apa sesuatu yang bisa bikin kamu relax? Sejauh ini saya coba bangun tidur itu saya biasanya kan aku masuk bangun mandi gitu ya, saya itu agak diam dulu di kasur, saya tarik nafas gitu lumayan ada, terus saya buang, terus saya minum air putih kalau lagi nggak puasa. Minum air putih banyak karena itu kan juga bisa meningkatkan stamina ya, jadi agak nggak tegang gitu, tapi juga cemas lagi sebenarnya. Bahkan sekarang saya tuh udah kebayang otak saya ini udah cemas, takut saya mulai dingin.
coba kalau misalkan sebelum presentasi itu tarik nafas dulu. Ini kan tes kan, terus mulai dari ini apa gerak-gerakin mulut, terus ya intinya sebelum tes saja, apa sebelum presentasi merelaksasi diri dulu aja. Jadi rutin lah kalau misalkan mau presentasi latih dulu. Oh iya, kalau misalkan kecemasan itu bisa dalam kasih nantinya apa emang itu sebenarnya kecemasan lebih ini dari lahir itu nggak bisa bilang atau kita bisa sih agak nggak menghilangkan ya lebih yang lebih nggak terlalu panik gitu. Kamu ada kasih kayak tipsnya gitu? Ya emang kecemasan sendiri emang bisa hilang pasti ada lah ya. Ya buat mengurangi ya tadi itu ini tenang, gak usah panik saat berbicara di depan audiens itu minimal tarik nafas lah, tarik nafas, relax lah, terus mulut juga digerakin biar nggak ribet lah, itu aja diulangi. Oh, saya juga dari kecemasan saya ngomong kayak gini, saya itu ada ini apa namanya trik buat saya sendiri biar saya bisa lebih mudah menyelesaikan UTS itu. Biasanya saya tuh suka menulis notes kecil bimbingan yang paling penting materi. Misal hari ini materi bimbingan kamu, saya tuh suka menulis notes di bimbingan saya. Apakah menurut kamu itu efektif nggak sih sebenarnya untuk lebih meringankan tugas UTS nanti? Kayak ya pasti masuk lah yang saya kasih itu nanti keluar di satu TS. Kamu tuh bisa nggak sih membantu? Itu buat tes, buat contekan atau gimana? Bukan buat contekan, jadi setiap kan saya itu merangkum itu bukan hampir mendekat UTS, tapi memang suka mencatat. Jadi di notes kecil yang penting saya catat. Saya itu kalau cuma nulis aja tapi nggak ada warna-warnanya tuh suka males gitu. Nah saya tuh ada cara sendiri buat meningkatkan semangat belajar tersebut. Seperti itu tadi. Nah waktu mau UTS ini saya membaca notes kecil-kecil itu tuh yang saya tulis untuk saya materi. Menurut kamu tuh agak membantu kan? Bukan contekan. Saya nggak membawa itu. Tahu gimana bantu kamunya ya di kamu sendiri karena kamu yang nyatet kan. Kalau misalkan kamu ngerasa itu emang membantu pasti ya dicatat pasti ngebantu kalau dibaca terus kan ya gimana dari kamu sendiri kalau memang itu ngebantu ya ngebantu. Terus saya juga tips UTS saya itu saya suka record suara dosen gitu. Nah itu kalau saya lagi gabut saya suka dengerin. Kalau lagi gabut sih tapi itu kalau harus didengerin terus atau enggak sih nambah untuk nambah wawasan lah ya bukan wawasan sih nambah biar kita ngerti kan kadang aku lupa ada orang jadi aku suka ngerekord itu buat aku dengar. Kamu kayak bisa nggak sih buat meringankan belajar? Sehari berapa kali dengerin record ya? Kalau ngajar ya Masuk nggak? Ya, tergambar nggak ada di otak itu? Misalkan kalau saya dinamika kelompok atau dinamika kelompok besok ada dinamika kelompok saya nggak main dengerin yang kemarin itu pembahasan suka pada saja aku yang naik itu saya dengar sekali siapa tahu besok masuk ya benar sih saya sudah sedikit mengerti tanpa harus buka buku gitu saya kalau ada pertanyaan mungkin saya sudah buat Dari hasil record itu? iya record dan catatan saya itu cuma nggak terus gitu loh saya tuh tidak seragam aja sebenarnya. Dan kamu tuh harus ditekunin atau ya udah seminat aku gitu. Menurut kamu itu cara aku itu ditekunin kan itu benar atau ya udah sebisa aku dan pada terlalu sisanya terus kayak gitu malah nggak masuk aku yang mau masuk itu soalnya ini bertahap step-step stop gimana? Ya kalau misalnya mau bantu gitu kan walaupun emang belajar dosen karena cuma malam doang kan Iya, cuma malam. ya untuk membantu kalau menurut saya Bantu ya. memang di mana dari kamu aja
misalkan itu membantu emang tinggalin aja. Kalau masih terbilang ngebantu dalam perkuliahan ya syukurin aja. Ada lagi yang Terus kayak misal UTS itu kan kita sudah menikmati UTS. Nah, tapi deadline pagi ya harus mulai belajar dari mana lagi. Belajar dari mana lagi itu kayak harus apa aku harus membaca dari awal atau materi akhir pekan ini atau terus tadi kan namanya soal dari itu nggak bisa ditantang ya gimana ya. Kamu yakin soal ya sebenarnya kalau itu melihat diri sendiri karena enaknya buat mempelajari materi semua, misalkan dicari semua apa yang penting ya. Karena kan kamu ada kan apa namanya metode belajar sendiri ya ada itu diterapin gitu tes. oh ya dan yang tadi masalah saya tidak bisa ngobrol berpresentasi bicara di banyak orang, aku belum ada tipsnya itu. Aku sebenarnya ada sih kayak berbicara sendiri dengan cerminkannya itu juga bisa ya. Nah, aku udah coba itu tapi nyatanya kalau harus presentasi sendiri di depan banyak teman agak susah sih Di depan teman yang kenal apa iya, yang kenal. Kalau di kelas gitu saya suka panik gitu loh. Tapi ya, alhamdulillah kalau untuk bertanya sama dosen atau menjawab pertanyaan teman yang sedang berkelompok presentasi, saya agak berani. Tapi kalau untuk presentasi gitu, terus harus apalagi yang non HP gitu ya, harus dengan isi kepala sendiri. Itu saya udah panik banget. Kalau panik saya tuh suka perasaan sama atau perasaan saat bertanya sama karena sih beda apa enggak? Perasaan kamu kan perasaan pada saat presentasi sama bagi yang bertanya beda apa enggak? beda lah. Bisa jelasin perbedaannya gimana sih? Iya bisa. Jadi kalau bertanya itu kayak aku tuh suka duduk depan karena kalau lagi bertanya itu orang nggak langsung begini loh, kan? Aku tuh paling nggak suka kalau gitu kayak ya udah kalau emang ada tanya kenapa kan ya. Kadang tuh kalau kita duduk belakang kita bertanya tuh kayak bener nengok gitu. Nah saya tuh suka bertanya kalau lagi di depan karena ya siapa yang mau ngeliatin. Itu malah bikin saya suka. Jadinya nggak malu. Sebenarnya malu itu karena tengoknya jadi kayak langsung ke-distract dan bikin saya nggak fokus lagi. Nah kalau presentasi lebih di depan itu biasanya ya aku ngeliat sama teman-teman ya nggak ekspresi wajah sesuatu. Biasanya saya tuh udah mulai agak bingung pusing itu tuh panik tuh karena ngeliat ekspresi wajah teman yang bisa menurut saya itu tuh dia tuh diem kan udah nggak lihat cuma kan ekspresi orang beda-beda ya dia diem tuh makanya jutek atau galak masih kita mikirnya kayak aduh dilihatin gini bikin saya nervous gitu atau lagi mau ngomong apa yang salah gitu. Aku ada masih tips-triknya Biar kan nervous. Jadi itu ya kamu sendiri yang nyari sebenarnya. Gimana caranya biar ngobrol di depan audiens itu relax, ya nggak terinspirasi dari orang lah, fokus aja. Kemudian nyari apa nih yang bikin saya relax di depan audiens itu, ngomong lancar segala macam. Sering ngomong ribet gak kalau di depan? iya nggak usah di depan deh saya ngomong sama teman saja ribet parah gimana? Saya kalau ribet itu emang harusnya banyak yang gerak orang yang mulut gitu kayak Oh gitu ya? Gitu ya. berdoa gitu seperti ini kan tadi kamu bilang ada yang belajar di veteran kan? Iya. Ada nggak hasil dari latihan itu? Ada. Yaitu saya dari kalau saya progres saya sendiri ya dari semester 1, 2, 3, 4 itu bertahap. Saya latihan sih. Waktu SMA itu
saya takut gitu ditanyain, padahal ya dukung sih, nggak yang kayak kalau kita nanya pojok kenapa dari dia gitu, enggak. Saya sih soalnya kenapa kalau tidak saya nggak menggunakan itu semua ya kan, karena kan itu uang itu baru kan. Di SMA aktif Enggak, malah enggak, padahal orang lebih gitu. Makanya saya punya kenapa itu saya nggak gunain itu dengan baik gitu, nanya dulu itu tuh di sekolah saya dulu nggak kayak bawa dulu nanya tuh nggak dikasain charter gitu enggak sih, kalau yang kayak udah kayak gitu harusnya namanya siswa belajar. Saya tuh nggak menggunakan itu. Nah saya masuk di perkuliahan saya sadar kayak harusnya dibutuhin itu ya berani bicara ya, satu kunci. Terus saya itu ya berani bicara dulu, kalau kita berani ngomong ya kita berani sampaikan gitu. Semester 1 saya lihat progres saya terus semester 2 udah mulai cari tahu gimana sih caranya, penasaran itu orang bisa jadi MC ngomong gimana, muncul tuh suka iri-iri tuh pada sama cewek cantik yang spek gitu tuh enggak, itu suka iri tuh sama cewek talent gitu loh yang bisa dengan teman yang banyak gitu, saya suka. Nah di pikiran itu saya mau suka mikir gimana ya caranya, karena saya cerita ke kamu siapa tahu bisa kasih saya sedikit tips lagi gitu atau gimana. Saya sering curhat saya itu suruh maju depan kaca, siapa tahu ini bisa ternyata emang ada. Jadi saya sekarang udah ada mulai berani bicara ya, tapi menurut saya itu belum puas ya. Apa yang ditakutin ketika berbicara di depan umum itu? Yang ditakutin ya? Apa takutnya dibantai pertanyaan bagaimana? Ya, yang saya takutin itu yang pertama, saya takut, saya tuh orangnya pemikir ya. Orang nggak ngomong aja saya udah mikir kayak aduh, orang lain mikirnya ini orang garing banget tuh. Yang kedua, saya takut salah ngomong. Lagi-lagi kan saya belibet ya, nanti diketawain. Terus yang ketiga, itu sih ya itu doang sih kayaknya yang paling buat saya nanti sampai sekarang tuh berani. Karena salah ngomong aja ya? Salah ngomong dan udah berprasangka dulu nih orang, harusnya kita nggak usah mikirin orang sih. Lagian kan itu kan sepio, masuk sepio. Pernah ada kejadian salah ngomong? Enggak. Takut aja? Iya. Coba dikurangin takutnya kita, karena kan gak ada trauma kan, cuma karena takut tersendiri aja ya. Tadi intinya kalau kata salah ngomong ya dilatih lagi public speakingnya itu kan gak perlu takut gitu loh. Fokus dulu aja gitu. Jangan ngajak orang yang takutin kayak gitu. Kamu barangkali kasih dengar cerita jadi atau sebenarnya emang banyak. Aku tuh kadang ngerasa takut atau sendiri nih ya begini mikirnya. Kadang ngasih kamu kayak gini juga. Banyak sih sebenarnya. Kalau coba dia kayak gitu ya. Banyak sih yang saya pikirkan sebenarnya. Udah sih caranya lancar bicara di depan umum ya, mereka bilang kayak gitu, maksudnya latihan sama kayak teman itu bagus itu kan yang treatment yang ngomong di depan kaca itu karena melatih juga kan, kayak melihat kita di audiens orang lain bagus sebenarnya itu. jadi bisa ya Bisa. bukan membantu. Terus saya juga dulu SMA diajarin guru saya kalau kita lagi berbicara di orang itu jangan ada nasinya. Kalau cewek pakai jilbab dia udah lihat atas kepalanya gitu, ngerti nggak sih? Jadi dia berdiri ya udah ngeliatin atas kepalanya. Dia orang yang duduk tuh kayak ngeliat ke kita tuh ngeliat atas kepalanya aja, nggak usah dilihat. Itu loh yang bikin aku gugup. Padahal kan kita pernah ngeledekin dan kita nggak fokus. Aku juga kan guru SMA aku sampai malah suruh kayak gitu caranya. Itu benar treatmentnya, karena kalau melihat mata kan takutnya
kita ke bawah kan, jadi ketawa jadi bertawa. Kita kelihatan jidat itu bagus statement kamu yang oh ya ubun-ubun jadi kan kita itu benar seperti itu. Terus kalau menurut kamu ini wajar nggak sih gangguan kayak gini tuh? Bilang wajar ya banyak sebenarnya. Banyak kan permasalahan ini. Orang emang apa namanya kalau bisa dibilang pulang kan ramai biasanya kendaraan ke depan nunggu banyak sebenarnya ya apa istilahnya nervous kan ngomong depan orang gitu. Ada beberapa orang yang cuma ngobrol lancar tapi kita naik ke podium Itu aku saya tuh tipe kalian suka ngobrol bahkan kayak kalau di kosan 3 hari ini ya di kosan aja tuh keluar di makan kayak jarang gitu loh nggak ada teman ngobrol nggak harus tuh sehari tuh kayak harus ada teman ngobrol gitu tapi nggak tahu kenapa anehnya kalau aku Itu kalau kita cuma 40 menit tuh, itu lapar pada. wajar sih banyak sebenarnya yang kayak gitu itu ya misalkan di belakang kasarnya gacor ngomong kan Iya. ya ketika depan di apa datar Iya. Padahal aku takut loh. Dia kemana? Siapa ya? Dia kemana? Oh, maksudnya tidak identikat lagi. Nah, nggak usah dikerok nggak apa-apa nggak dulu. Nah, menurut kamu kayak gitu wajar kan? buat lempar kesalahan sorry mau anjir ya Videonya dikat ya Nas? enggak belum Sengaja. ada editing ngedit lah Siapa? gua ngedit apa yang gua ngedit lo itu kalau opening aja gua Iya, lo pernah. Nah, menurut kamu tuh kayak gini nih, nggak sekali 2 kali orang kamu lihat kayak gini atau baru aku yang sering banget sering ya? jadi Terus mereka mengatasinya sama nggak sih kayak aku yang kayak gini yang beberapa emang sama kayak sama ya? Maksudnya sama Iya. caranya, Caranya juga sama. caranya ya bukan diri sendiri gimana cara nanganinnya orang kalau misalnya ada orang kalau yang nggak cocok sama kita ya diri sendiri gimana cara ngatasinnya udah apa kurang mumpunnya ngobrol di depan khalayak umum Ya. Terus saya juga suka yang kayak apa ya? Overthinking gitu loh. ya overthinking Ya, jadi tuh suka memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Terus kayak banyak kok yang mikirin tapi belum terjadi sebenarnya. Itu menurut kamu itu masalah remaja yang sering dialami apa emang saya lagi gini aja sih? overthinking sama kan Kan banyak orang apa ya saya potong kayak overthinking itu ya masalah cinta. Kok saya tuh enggak sih lebih kayak aduh bisa nggak ya kayak lebih sih lalu slow aja bisa nggak ya makan nanti sukses gitu ya suka kepikiran kayak gitu terus lulus saya kan ya siapa sih yang nggak mau kalau semester akhir udah bekerja jadi wisuda nggak bingung ya kerjanya itu saya tuh pengen banget dapat kerja sebelum lulus suka overthinking karena menurut aku semester tapi ini bukan semester yang kecil lagi gitu udah banyak yang harus dipikirin yang tadi kita mikir kayak apaan sih masih nanti gitu Ya. sekarang tuh kayak nggak bisa saya jutin kayak nggak ini kalau terus-terusan dipikirin kepikiran gak maju-maju dong nanti yang penting kita nggak punya apa plan ke depannya nanti sedangkan kita hidup yang nggak punya plan kan ya tuh kamu mengatasi overthinking itu sebenarnya gimana? pertemuannya di presentasi juga sama juga overthinking karena kan takut orang
kebantai pertanyaan itu semua juga overthinking. Jadi tadi balik lagi di sama gimana cara ngatasinnya itu kan, misalkan apa dengan cara supaya pikiran hilang ya, Stres itu ya, terus ini sepantang bahasanya Jawa. yang bikin dinas pikiran serah mau main tanya kegiatan Tapi refreshing itu perlu ya. bagi beberapa orang, kebanyakan orang perlu Iya. refreshing. Healing lah sebenarnya ya. Itu lakuin apa yang membuat kamu itu nggak memikirkan itu terus ya, biar ya otak pikirannya segar. Kak, kan kadang kalau udah overthinking terus nggak diseimbangin sama refreshing itu akhirnya dia numpuk dan bukannya ada solusi malah tambah pusing, malah nggak ketemu jalannya, bahasanya tuh kayak buntu lah ya. Ini ada jalan keluar gitu, kanan kiri nggak ada pilihan. Kamu sendiri ngalamin nggak sih kayak gitu? Bagus. Mari jalan ke Sama di badan. Nah, kalau kamu sendiri kamu ngalamin nggak sih? Aku tuh kadang penasaran sama cowok tuh public speaking-nya kan mungkin lebih banyak overthinking lebih ke depan kan ya daripada ya pernah ngalamin, cuman ya nggak yang kayak berlebihan. mana ada treatment tersendiri gitu ya, main kemana gitu kan, saya juga lebih berpetualangan kayak gitu Suka ya? ya hilangin juga sebenarnya. Intinya lakuin kegiatan yang kamu suka yang bisa ngebuang pikiran-pikiran yang gak bakal terjadi itu, yang belum bakal, belum tentu terjadi. Jadi itu lakuin kegiatan apa, misalkan kamu banyak pikiran dengan baca buku kan kamu harus baca buku bisa ngilang ya, baca buku kayak gitu. Aku ngiranya bukan baca buku sih. Aku tuh dulu suka novel pas SMA. Tapi itu tuh di saat waktu ya lagi gak mikir apa-apa, namanya anak SMA ya. Dan orang tuh suka kayak kangen gitu pas SMA karena ya menurut aku paling enak itu di situ sih. Aku di situ hebat banget pikirannya. Aku semuanya kayak tertata banget dan beneran sesuai ekspektasi aku yang aku tata ini kan dengan usaha aku sendiri. Kalau sekarang tuh kayak mikirin, aduh bosan terus apa ya gitu-gitu loh, supaya kayak gitu loh. Kamu mikir gitu gak sih? Tadi kan bilang kalau dulu SMA bisa nge-relax ya. Iya. Coba mulai, tapi sekarang masih suka kan? Masih baca buku nggak? Baca novel tuh? Enggak. Aku Enggak apa emang udah enggak? udah enggak. Coba kalau emang dulu kan merasa Nah sekarang tuh nggak suka buku sih, bukan nggak suka sih, lebih udah kayak terlalu apa handphone ya, jadi kayak udah nggak terlalu taruh gitu. Saya refreshingnya kalau lagi overthinking banget, pusing nih, ya refreshingnya paling ya pulang ke rumah, terus ngobrol kan gue sama ayah saya mau main depan ya, jadi tuh ya suka cerita ke situ sih. Ini nggak harus gocek aja. terakhir baca buku kapan? Pas mau SNMPTN tahun lalu, udah 2 tahun lalu lah, sekitar 2 tahun lalu, bulan Maret itu yang aku baca tuh bersikap bodoh amat itu loh, yang covernya orang tuh masih gitu. Terakhir baca buku itu Apa? masih relax, maksudnya bisa yang kata kamu tadi itu. Iya. Apa harus buku lagi? Ya kalau kan tadi bilangnya overthinking, kebanyakan overthinking. Iya. Jadi cuma kamu terapin juga biar Dan juga sih kalau bukan tadi kan bilang banyak overthinking kan. Terus dulu saat SMA itu kan baca buku bisa menghilangin itu. Nah, coba diterapin kembali. Baca buku biar pikiran-pikiran yang
belum tentu terjadi itu menjauh dulu gitu. Kamu ada ngasih pandangan buku apa yang harus dibaca tentang apa? Balik lagi kamu sukanya buku apa? Mulai kan emang bukan jarang banget baca buku ya, emang Belum terlalu ngerti. ya sekarang kan saya banyak baca buku komik atau buku sejarah apa gitu. Kalau tadi kamu kan novel kan itu kan cerita-cerita kan. Kalau saya kurang gitu, kayak buku-buku yang kata tadi yang udah sekat bodo amat itu. Oh yang gitu Ya, kasarnya yang aneh-aneh lah gitu. Oh